Itu pembimbingnya siapa? Nah, terus yang kedua, membuat laporan. Bisa saya mulai, Mas ya? Monggo, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang masih hadir. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di perkuliahan siang hari ini, yaitu kuliah umum bersama narasumber Mas Akbar Aryo Digdo, serta tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang ini, yaitu dinul Islam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Setio selaku Direktur, dan Mas Ending selaku Ketua Yayasan, serta narasumber pada siang hari ini yaitu Mas Akbar. Untuk saya sendiri yaitu Muhammad Faisal selaku moderator akan memandu jalannya kuliah umum pada siang hari ini. Di sini saya akan membacakan beberapa susunan acara kuliah umum atau kuliah tamu pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi kuliah umum oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sampai pada acara pertama yaitu pembukaan, dan untuk memulai acara ini agar diberi kelancaran dan juga manfaat, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu acara penyampaian materi kuliah tamu dengan tema eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang akan disampaikan oleh Mas Akbar Aryo Digdo. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari Mas Akbar. Yang pertama, beliau lahir di Jogja pada 4 Februari 1976. Beliau mempunyai riwayat pendidikan yaitu yang pertama menempuh S1 di UGM jurusan biologi. Yang kedua menempuh program diploma di University of Kent, United Kingdom, jurusan Conservation Education atau pendidikan konservasi. Dan yang ketiga menempuh gelar master di IPB jurusan Coastal Resource Management atau pengelolaan sumber daya pesisir. Untuk penyampaian materi kepada Mas Akbar, bisa dipersilahkan. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di Bawean, tim pengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bersabar ya mengikuti materi saya. Saya akan sampaikan dengan cepat. Nanti kalau ada pertanyaan, saya persilahkan nanti melalui moderator. Baik, ini langsung share screen aja ya Pak moderator ya? Siap Mas. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik, saya punya waktu berapa lama ini Pak moderator? Sampai jam berapa? Untuk waktunya totalnya 60 menit beserta tanya jawabnya Mas. Oke, ya saya coba selesaikan dalam 20 menit paling lama insya Allah. Baik, teman-teman semua di Bawean, saya akan membawakan tema di sini tentang perikanan dan wisata. Kita ingin melihat apakah dua kegiatan ini bisa berjalan bersama
dan kalau mau berjalan bersama itu bagaimana. Jadi fokusnya di situ. Baik, sebelum kita mulai kuliah kita, saya ingin mengajak teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk melihat sebesar apa sih Indonesia itu. Nah, ini ada ilustrasi yang sangat menarik ketika peta Indonesia itu ditumpukkan ke Eropa. Itu kira-kira begini hasilnya. Itu membentang dari Irlandia sampai Uzbek. Besar ya. Kalau di sana itu sudah menjadi beberapa belas negeri, maka di sini hanya satu negara. Nah, konsekuensinya adalah tentunya akan banyak keragaman di sini. Dan kenapa itu jadi penting dalam konteks perikanan dan wisata? Karena tentunya karakter dari satu tempat dan tempat yang lain itu tidak sama. Jadi kalau kita bicara nanti Bali, itu nggak sama dengan mana misalnya, dengan Manado. Kalau kita bicara Lombok, itu tidak sama dengan Medan misalnya, dan seterusnya. Tapi pasti ada benang merah. Benang merahnya apa sih gitu? Nah, ini yang akan kita explore. Kalau kita lihat teman-teman di box di bawah itu, kalau di total laut kita itu jauh lebih luas ya dari daratannya. Wilayah Indonesia itu 7,8 juta kilometer persegi. Daratannya 2 juta, lautnya 3 juta, plus ada 2,5 juta kilometer persegi dalam bentuk zona ekonomi eksklusif. Jadi saya kira yang akan menjadi benang merah adalah laut. Gitu. Laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah. Oke. Nah, kita akan melihat dua aspek dalam menjawab pertanyaan tadi, karena kita bicara perikanan, kita bicara mengenai wisata, maka kita akan mulai dari dua aspek itu. Nah, kita lihat dari sisi perikanan. Kita mulai dari sisi perikanan. Dan teman-teman, nanti tolong dilihat bahwa saya menggunakan data-data yang itu umum terdapat di internet. Jadi bukan perkara sulit cari data di internet, yang penting kita tahu sumbernya itu valid atau tidak. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan infografis-infografis yang dirilis atau datanya bersumber dari Kementerian Kelautan, Bappenas, dan kementerian-kementerian yang terkait. Nah, bicara perikanan, kita bicara nelayan. Nah, kita lihat ini sebarannya nelayan ini jumlahnya di Indonesia berapa. Kalau kita lihat langsung ke Jawa Timur, itu jumlahnya hampir 180.000. Total terakhir nelayan yang betul-betul nelayan itu jumlahnya 2,5 juta di Indonesia. Tetapi data terakhir menunjukkan penurunan. Nah, ini penurunan kenapa? Ya banyak yang menjelaskan. Salah satunya adalah profesi nelayan banyak yang merasa mungkin tidak diminati. Mungkin ya, kita itu bisa diskusikan nanti. Nah, nelayan yang tadi jumlahnya segitu itu berada di sebuah kawasan yang namanya Indonesia yang ternyata potensi lautnya besar gitu. Jadi pertanyaan sebetulnya kenapa kok jumlah nelayannya turun sementara potensinya besar. Nah, besar pun ini besar yang bagaimana nanti akan kita lihat. Nah, kalau dari sisi keragaman hayati, memang kekayaan laut Indonesia ini tidak diragukan. Teman-teman mungkin dapat informasi dari kuliah-kuliah yang lain, bahwa kita itu berada di segitiga karang dunia, di mana sebagian besar kekayaan sumber daya laut, keragaman hayatinya itu ada di Indonesia. Artinya, banyak makhluk-makhluk hidup yang ada di Indonesia itu nggak ada di tempat lain. Terumbu karangnya mungkin jenisnya paling banyak,
luasnya juga salah satu yang paling luas, hanya bisa disaingi oleh Great Barrier Reef yang ada di Australia bagian timur. Itu pun mungkin kalau dieksplor lebih lanjut, saya yakin masih banyak yang bisa ditemukan di Indonesia. Ini ada data-datanya, ini teman-teman silahkan baca. Indonesia garis pantainya terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sayangnya ada 7,9 juta jiwa penduduk miskin yang juga bergantung pada laut, hampir 8 juta jiwa. Jadi ada pertanyaan lagi, kenapa potensi besar tapi ada masyarakat miskin yang bergantung pada laut, itu kondisinya gimana? Nah, ini sekilas tentang kontribusi Indonesia kepada dunia di bidang sumber daya perikanan yang digunakan untuk makanan. Kita lihat ternyata kita, ini data tahun berapa? 2014. 2015. Rumput laut kita nomor 1 di dunia secara jumlah. Tuna kita secara jumlah juga nomor 1. Kemudian udang kita nomor 2, kepiting juga nomor 2. Artinya sumber daya kita ini besar, gitu. Sampai bisa mewarnai ekonomi laut dunia. Rumput laut, tuna, udang, kepiting, rajungan. Nah, ternyata di balik prestasi itu juga ada masalah, teman-teman. Nah, kita lihat ada sebuah studi yang dilakukan untuk melihat status wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Nah, Indonesia ini dibagi menjadi beberapa WPP, ini silahkan dihitung sendiri, saya nggak hafal. Tapi di sini ada 3 hal yang diamati ikan, jenis ikannya ya. Yaitu ada pelagis besar, ada demersal, ada udang-udangan. Pelagis besar, tuna, cakalang, dan seterusnya. Demersal itu ikan-ikan terumbu karang, kerapu, kemudian beberapa jenis Labridae, kemudian ada baronang, kueh, dan seterusnya, kemudian udang-udangan. Merah artinya sudah dipanen melebihi batas. Kuning artinya sudah pada ambang batas. Kemudian hijau itu masih aman. Nah, kita lihat kalau bawean itu berada di Laut Jawa, maka kira-kira dia ada di sini. Kita lihat kursor saya ini. Kita lihat pelagis besarnya sudah statusnya merah, jadi sudah diambil melebihi batas. Kemudian yang kuning itu ikan demersal. Dan untuk udang-udangan itu kondisinya sudah merah. Nah, ini tentunya menimbulkan konsekuensi ke depan. Bagaimana kita harus mengelola laut kita. Paling tidak dilihat dari sisi perikanan. Dan nanti akan berhubungan dengan wisata. Nah, itu kira-kira gambaran besar daripada kondisi perikanan kita. Potensinya besar, kita negara besar, tapi di lain sisi juga ada masalah-masalah yang harus kita perhatikan. Ini saya belum berbicara mengenai kualitas terumbu karang dan seterusnya, yang itu juga ada masalah. Tapi mungkin kita bisa bicarakan itu pada kesempatan-kesempatan lain. Oke. Nah, kita sekarang masuk sisi pariwisata. Ini ada wisatawan nyasar ini. Ini saya ambil di mana ya ini, kalau nggak salah di Gili Trawangan kalau nggak salah. Nah, kita akan mengupas bagaimana wisata di Indonesia ini berjalan. Nah, ketika wisatawan ini disurvei, ini data Kementerian Pariwisata, minat mereka terhadap destinasi, minat wisatawan terhadap destinasi itu apa sih gitu. Nah, kita lihat ada 3 pembagian besar di situ, ada alam, budaya, dan buatan manusia. Alam
pada saat survei ini dibuat, minatnya 35% dari seluruh responden. Wisata budaya menempati 60%, dan kemudian wisata buatan itu 5%. Nah, ketika kita membicarakan wisata alam, secara spesifik wisata bahari itu disebut di situ. Kemudian ada ekowisata, kemudian ada wisata petualangan. Padahal saya yakin sebetulnya ada beberapa kategori yang di 1, 2, dan 3 itu yang sebetulnya overlap. Gitu. Tapi oke lah, ya nggak apa-apa, itu disebut wisata bahari, di situ ada. Kemudian budaya. Kita bicara ada ziarah, kemudian yang suka belanja, juga kuliner ada, dan wisata ke desa itu juga menjadi bagian yang penting ketika membicarakan wisata budaya. Nah, sisanya yang 5% itu yang konferensi, pertemuan, yang itu dianggap sebagai wisata MICE namanya. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang unik adalah pada periode sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum survei ini dibuat, itu wisata alam posisinya 60% waktu itu. Kemudian budaya berada di posisi di 30%-an. Artinya adalah ini dinamis. Gitu. Alam dan budaya ini proporsinya dinamis. Tetapi yang wisata dengan wisata buatan manusia itu nggak pernah bergeser jauh dari 5%. Jadi artinya ketika membicarakan minat destinasi wisata di Indonesia, kita itu bicara alam dan budaya. Gitu. Jadi kita tidak bicara alam secara eksklusif, tok gitu, atau budayanya tok gitu. Karena sebetulnya budaya itu kan dibentuk oleh alam. Budaya orang daratan, orang pegunungan akan berbeda dengan orang pesisir. Tidak ada bicara mengenai budaya orang di Jawa berbeda dengan bicara dengan orang-orang yang berada di budaya di Pulau Sulawesi misalnya atau Kalimantan. Jadi alam itu membentuk budaya. Nah, pada akhir-akhir ini ternyata juga karena manusianya makin banyak, kemudian teknologi makin maju, budaya ini juga bisa membentuk alamnya. Gitu. Jadi ada hubungan timbal balik antara alam dan budaya. Jadi kita selalu bicarakan dalam satu paket. Nanti kita lihat ke depan. Sorry. Nah, ketika bicara mengenai wisata bahari, ini datanya masih 2017, kemudian diolah pada 2018. Inilah kira-kira tempat yang penting untuk wisata bahari. Bali, NTB, NTT, Papua Barat, seterusnya ada Sulteng, Sulut, Maluku Utara, Lampung, kemudian Aceh. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan ketika kita membicarakan wisata bahari di Bawean misalnya. Ini akan menjadi keunggulan kompetitif ketika kita membicarakan pasar. Misalnya begini, Anda tidak perlu pergi ke NTB atau ke Bali untuk melihat terumbu karang yang masih sehat. Ternyata masih ada di Bawean. Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke Kepulauan Seribu dari Surabaya misalnya untuk mendapat pengalaman hidup di pulau. Ini menjadi bagian dari apa yang harus kita komunikasikan kepada calon wisatawan kita ketika kita membicarakan wisata bahari. Nah, kemudian kita lihat siapa yang berkunjung ke Indonesia ini. Kalau tadi kita bicara wisatanya seperti apa, sekarang siapa yang berkunjung? Pengunjung terbesar kita itu Malaysia, ternyata 2,5 juta orang Malaysia itu pergi ke Indonesia. Diikuti Cina, Singapura, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Timur Leste ini mungkin karena mereka pernah menjadi bagian dari Indonesia dan masih secara rutin mereka bepergian ke Timor yang masih berada di Indonesia. Jadi mungkin mereka terhitung besar. Tapi yang kita perhatikan di sini sebetulnya Malaysia, Cina, Singapura, dan Australia. Nah, yang di sebelah itu saya mengajak teman-teman untuk melihat
wisatawan saat ini itu dari sisi usia atau dari sisi lifestyle itu seperti apa. Nah, ini silahkan dilihat sendiri di sini. Kalau kita bicara wisatawan, itu adalah kebanyakan 23 itu adalah wisatawan milenial. Dia lebih dinamis, dia memanfaatkan teknologi, kemudian dia rela menabung lama untuk jalan-jalan. Kemudian mendingan nggak pacaran, tapi yang penting bisa jalan-jalan. Nah, ini keren nih. Jadi kira-kira gitu. Nah, kita kupas lagi. Ini menarik nih, polanya orang milenial ini, wisatawan milenial ini ternyata sudah dipelajari. Mereka, ini ya, yang sebelah kiri kita bisa baca sendiri. Mereka mau belanja ke pasar tradisional. Mereka makan di kaki lima. Mereka mencari tempat-tempat yang bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Kemudian dia mencari barang-barang branded di lokasi wisata, artinya brand lokal. Gitu. Ini harus kita pahami nanti ketika kemudian kita membicarakan irisan antara wisata dan perikanan. Nah, yang sebelah kanan kita membicarakan mengenai targetnya pemerintah terhadap wisatawan di 2019. Silakan dibaca sendiri, di situ ternyata target wisata lokal itu jauh lebih tinggi daripada wisatawan mancanegara. Jadi wajar kalau misalnya kita juga harus menyikapi ini, gitu, bahwa fokus kita sebaiknya adalah pada wisatawan Nusantara, baru plus wisata manca. Terlebih pada kondisi pasca COVID seperti ini, perjalanan internasional susah. Saya melihat banyak tempat wisata yang mengandalkan kunjungan internasional itu sekarang cenderungnya KO. Saya 2 minggu yang lalu baru pulang dari Labuan Bajo dengan wisata diving dan wisata komodo yang sangat terkenal di dunia itu KO, betul-betul KO, kapal parkir semua. Bahkan ada kapal yang sampai ditarik ke pulau yang lain, ke dekat rumah atau dekat operatornya supaya memangkas operasional. Semua operator mengeluh. Dive operator bilang, wah kami cuma punya cadangan sampai Agustus. Dan mereka harus ada yang sampai sudah menjual aset. Jadi ini tantangan buat mereka. Nah, ketika mereka berada pada tantangan itu, kebetulan saya ada di sana juga, mereka langsung setting gimana kalau wisata lokal gitu. Nah, membandingkan kondisi di Labuan Bajo, saya ke pulau sebelahnya, Pulau Sumbawa, di situ ada Bima. Di Bima itu justru wisatawan lokal itu naik drastis. Orang sudah disuruh work from home itu berbulan-bulan gitu. Ketika kemudian kondisi agak direnggangkan, yang mereka cari pertama itu wisata alam. Gitu. Nah, bayangan saya kondisi ini masih akan terus berlangsung. Gitu. Nah, ini dari sisi kunjungan. Lanjut. Nah, ini ada pendapat dari ahli. Saya ada catatannya di situ. Nanti saya lihat, saya lupa. Dari Vincent Tung dan Brent Ritchie. Vincent Tung itu orang Hong Kong. Dari salah satu universitas di sana, politeknik di sana. Pariwisata saat ini menawarkan berbagai macam pengalaman bagi wisatawan yang merindukan berbagai landscape, budaya, dan cara hidup lokal di berbagai tujuan wisata. Kemudian dengan pengakuan tujuan wisata sebagai campuran dari produk pariwisata yang menawarkan pengalaman kepada wisatawan, fokusnya meningkat pada penyampaian pengalaman wisata yang mengesankan.
Jadi sekarang ini trennya itu orang bukan cuma datang dibiarin duduk-duduk aja gitu di tepi pantai. Tapi operator itu harus aktif, harus lebih kreatif bagaimana caranya menciptakan pengalaman pariwisata yang berkesan. Gitu. Karena orang tuh sekarang nggak cuma nyari landscape budaya tok, gitu. Tapi ada pengalaman di situ yang bisa dibawa pulang. Yang kemudian secara spesifik kita melihat ekowisata. Karena kalau kita bicara wisata laut, wisata bahari, maka kita juga melihat sebetulnya kita wisata yang berbasis alam. Dan kita bicara berbasis alam, maka salah satu pendekatannya adalah ekowisata. Nah ini booking.com, sebuah situs untuk seperti Traveloka gitu ya, yang untuk membantu pemasaran tiket, paket wisata, ada hotel, homestay, dan seterusnya. Ini bikin survei. Nah kira-kira seperti ini. Nah yang menarik sebetulnya yang paling akhir gitu. Ada wisatawan yang merasa bersalah bahwa mungkin dulu-dulunya mereka kalau berwisata itu tidak terlalu ramah terhadap lingkungan. Yang sampah lah, yang bagaimana mungkin ya. Tapi itu menjadi motivasi bahwa saya kalau berwisata besok nggak boleh merusak alam. Gitu. Kemudian ada juga wisatawan-wisatawan yang sudah mulai sadar bahwa saya kalau berwisata, saya ingin punya dampak positif kepada orang yang tinggal di sana, gitu. Penduduk lokal, penduduk setempat. Jadi uangnya itu bukan yang dihabiskan di hotel-hotel besar, bagian dari bisnis chain internasional gitu misalnya. Nah ini yang menarik untuk kita baca. Nah sekarang kita mencari irisan antara perikanan dan nelayan. Nanti saya akan pakai contoh-contoh saja supaya enak kita membahas ke depan. Tapi kalau kita bicara wisata, maka ada 3, ada yang bilang 4, tapi saya pakai yang 3. Ada amenitas, atraksi, dan aksesibilitas. Itu ada penjelasannya semua di sana. Kalau amenitas itu adalah fasilitas atau infrastruktur yang bisa dimanfaatkan wisatawan, tetapi itu biasanya di luar akomodasi. Atraksi itu segala sesuatu yang menjadi alasan wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat. Bisa statis, bisa dinamis. Statis, alamnya, peninggalan sejarah, petilasan, ya, dan seterusnya. Tapi kalau bersifat dinamis itu kegiatan. Ada, kalau di Bawean mungkin ada maulutan, atau mungkin ada sedekah laut, atau bersih desa, atau penanaman pohon, mangrove, terumbu karang, tapi ini banyak. Nah, kemudian aksesibilitas. Tingkat kemudahan untuk menuju lokasi itu juga menjadi pertimbangan wisatawan. Oke. Nah, kita ngelihat apa ini? Pasar. Pasarnya sederhana saja gitu ya, pasar buah. Tapi ditata sedemikian rupa sehingga wisatawan tuh nyaman di situ. Ini saya ambil gambarnya di Labuan Bajo sebelum COVID ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Harga sudah ada di situ, mau dijuskan langsung di situ juga bisa. Kita lihat juga ada tempatnya bersih ya, yang berkesan sekali tempatnya bersih gitu. Kemudian di belakang ada tempat makan dan seterusnya. Jadi penataan penting, kemudian penyajian penting. Ini dari sisi yang lain masih sama. Nah, di situ ada ikan, kita lihat. Ikan menjadi salah satu highlight utama atau menjadi fokus utama di Labuan Bajo ya.
seafood itu menjadi bagian penting dalam wisata kuliner mereka. Cara penyajiannya seperti itu, ikan ditata rapi, dikasih es, tapi orang bisa lihat langsung, milih langsung di situ ikan yang mana yang dia mau makan. Nah, ini menarik, ini saya jumpai di Sumba kalau nggak salah, Sumba. Ini ada rumah makan yang di situ itu orang bisa lihat langsung bagaimana ikan itu diolah. Gitu. Tidak semuanya, tapi beberapa yang kira-kira menarik untuk ditonton itu dilakukan di situ. Bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi Bisa, ikannya Pak. difilih langsung di tempat untuk kemudian dimasak dan kemudian dinikmati di situ. Itu orang udah ngelihatnya penasaran gitu untuk orang yang belum pernah lihat gitu. Buat orang lokal sih ini biasa aja gitu, tapi untuk pengunjung-pengunjung dari jauh ngelihatnya, wih ini toh makanan saya itu yang mau disiapin kayak gini. Jadi di sini yang dijual adalah experience gitu. Salah. Nah ini ada di Bima. Ini namanya Umalenge. Nah ini menarik juga karena dia satu desa, dia punya kesepakatan untuk melestarikan budaya nenek moyang mereka dalam bentuk Umalenge. Umalenge ini adalah tempat untuk nyimpen panen. Ini dikumpulkan di satu tempat, dan kemudian ternyata ini jadi motivasi mereka itu sebetulnya untuk melestarikan budaya mereka sendiri. Tapi kemudian ini jadi menarik untuk turis, orang datang. Kemudian orang datang, perlu dijelaskan, maka perlu guide. Ya udahlah, ada guide akhirnya di sana. Jadi akhirnya ini cukup menarik. Ini dekat Bima ini, Umalenge namanya. Nah ini sebagian didanai oleh dana desa, dan rumah masing-masing ini untuk memelihara adalah kewajiban dari masing-masing keluarga. Jadi satu keluarga, satu Umalenge. Nah ini kalau Umalenge tadi tentang budaya yang berhubungan dengan kebiasaan di suatu pulau. Nah ini sudah sangat lekat dengan wisata. Ini sebuah anjungan bambu yang kita buat. Ini saya kebetulan ikut merancang ini sebagai tempat untuk melakukan kegiatan wisata. Wisata apa? Untuk mempelajari mangrove, mempelajari di bawah itu ada lamun, gitu. Tapi di selain itu yang mau foto-foto di sini juga bisa, dan ini juga menjadi platform untuk teman-teman Maswas untuk melakukan pengawasan kawasan terumbu karang di dekatnya. Nah ini kalau teman-teman nanti nyari Gili Petagan, ini ada di Gili Petagan di Lombok Timur. Saya kira udah cukup banyak ini orang-orang yang pakai untuk kegiatan kunjungan mereka. Jadi di sini tidak hanya untuk wisata, tapi ada Maswas yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi laut di situ dari kegiatan-kegiatan ilegal. Jadi ada kompromi antara wisata dan kegiatan pengelolaan perikanan. Nah, sekarang kita ke Bali. Ini ada satu dapur gitu ya, yang disetting sama
salah satu tour operator di sana, memperlihatkan bagaimana dapur tradisional yang biasa dipakai sama orang Bali itu dulu seperti apa, dan sekarang pun masih dipakai. Dan kita lihat di sini sebetulnya ya biasa aja sebetulnya. Tapi yang menjadi penting di sini adalah ini menjadi titik lebur dari kegiatan wisata dan pengelolaan sumber daya alam. Gitu. Dia memang tidak spesifik laut, tetapi nanti kita lihat sebetulnya ada acara-acara yang menarik yang dilakukan di sini yang itu sebetulnya menjadi potensi. Di mana kalau tadi kita membicarakan bagaimana supaya kegiatan perikanan dan kegiatan wisata itu bisa saling memperkuat, nah ini salah satu pintunya gitu. Kita lihat dapur nih ya, nah, di situ ada sumber daya alam, situ ada kelapa, kemudian yang dijemur itu ada apa itu, cengkeh, kemudian ada kacang dan seterusnya mungkin. Nah, kalau dalam ini karena mereka culture-nya, budayanya budaya agraris, pertanian. Kalau budaya maritim mungkin yang dijemur beda di situ kan. Mungkin teri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dapur tadi itu sering diadakan kalau dibilang lomba masak juga bukan ya, di sana itu acara untuk membuat kuliner lokal, tapi yang bikin wisatawan gitu. Resepnya dikasih oleh orang sana. Gitu. Jadi ada kelompok-kelompok dikumpulkan, dia ini bayar loh orang-orang ini datang ke sini itu untuk kemudian berkompetisi membuat makanan lokal yang resepnya disediakan, bahan bakunya disediakan, untuk kemudian dinikmati bersama. Bahannya disiapkan dengan baik, tempatnya dibuat dengan baik, kemudian celemeknya disediakan, alat-alat ada, kemudian itu jadi acara. Kaget aku. Nah, ini kayak gini kira-kira. Wah, ini orang kumpulin, setiap kelompok ada pendampingnya yang jelaskan kalau mereka mau tanya, alat-alat disediakan, kemudian buat. Sedian. Bangis itu dulu. Tak jenjang di sana. Tengdi bawah ya. Sekitar lokasi wisata ini. Gitu. Tengdi bawah. Jadi orang itu datang bukan disediakan makanan, kalian bikin gitu, tapi kita pandu. Gitu. Nah, ini makanan jadinya. Wah, saingan antar kelompok bangga, gua bikin ini, aku bikin ini, dan seterusnya. Tapi sebetulnya nanti itu dikumpulkan jadi satu, mereka makan sama-sama. Gitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa kita diskusikan. Ini yang kayak gini bisa nggak sih di Bawean? Gitu. Mungkin caranya akan sedikit berbeda, mungkin resepnya berbeda. Mungkin bahannya karena kita membicarakan mengenai perikanan ya harusnya seafood lah gitu. Tapi kan mosok seafood semua gitu. Pasti ada kombinasi-kombinasi yang lain yang bisa dilakukan gitu. Terus, nah ini kemudian saya ringkas kalau ada amenitas, atraksi, aksesibilitas, maka kalau kita membicarakan amenitas gitu tadi. Gimana kalau kampung nelayan itu disiapkan, kemudian ada kulinernya, kemudian ada rumah budaya, oleh-oleh kerajinan dan produk bahari, dan seterusnya. Kemudian atraksi, kegiatannya, ikut dalam kegiatan. Kalau pas ada yang bikin perahu, mungkin orang bisa datang, punya pengalaman. Yang mau bikin, ya bantu kecil-kecil bisa di bawah pengawasan. Semua harus di bawah pengawasan. Kemudian memancing, secara khusus mungkin sudah banyak ya orang-orang Surabaya pergi ke Bawean untuk mancing, difasilitasi oleh nelayan di situ. Ini menjadi semakin penting ke depan, bagaimana memancing yang sustainable dan seterusnya. Kemudian atraksi-atraksi ritual gitu, itu juga bisa menjadi bagian yang penting dipadukan. Jadi kita punya kalender event nanti. Kemudian aksesibilitas, ini penting teman-teman. Ketika kemudian kita mendorong wisata bahari, maka kalau kita ingin melibatkan nelayan, maka nelayan juga harus didampingi gitu. Bagaimana perahu yang bisa dipakai untuk kegiatan nelayan itu juga bisa dipakai untuk
diving misalnya. Nah, untuk diving ini kan ada keperluan-keperluan khusus. Salah satunya gimana orang nanti terjun ke air, kemudian dari air naik ke perahu, dan seterusnya. Tempat naruh barang, tempat naruh tabung, kemudian gimana caranya sepanjang perjalanan itu orang bisa ngobrol. Nah, ini penting gitu. Kalau mesinnya dongfeng, tidak dikasih knalpot, kemudian tidak dikasih peredam, ya orang nggak bisa ngobrol gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kemudian aksesibilitas. Ini penting juga bagaimana kita dan nelayan itu berbagi informasi. Mereka pasti tahu untuk tempat-tempat yang menarik untuk kegiatan wisata. Nah, ketika kegiatan wisata sudah banyak, gitu, ini kalau kita komunikasinya nggak bagus dengan nelayan, itu jadi problem. Contoh, di beberapa tempat saya sebutkan di Labuan Bajo, itu sudah ada friksi antara nelayan dan wisata. Karena mereka memanfaatkan tempat yang sama, gitu. Dekat terumbu karang, ada orang nyelam di situ, atau ada orang snorkeling, terus gimana? Nah, kesepakatan-kesepakatan itu yang harus dibangun dengan mereka. Dan wisatawan juga harus paham bahwa ini lokasi penting untuk perikanan, jadi gimana caranya? Jadi ada kompromi dari dua belah pihak. Jadi ini di awal harus dibicarakan. Nah, banyak tempat yang sekarang sudah menjadi besar, wisata baharinya, itu kelewatan membicarakan ini. Lupa, dulu nggak dibicarakan. Jadi sekarang menjadi krisis. Nah, ini kemudian ada tips. Nanti bisa dibaca, tapi salah satu yang penting adalah bagaimana tour operator bersama wisatawan itu bertindak lestari. Jadi ketika mereka pergi ke alam, itu nggak malah ngerusak. Saya mau garis bawahi di sini. Musuh utama dari kegiatan wisata itu apa? Bukan keamanan, tapi sampah. Begitu ada sampah, itu saya kira mengurangi minatnya itu drastis sekali. Wisatanya bagus, lautnya bagus, tapi kalau ada sampah, mau seputih apapun pasirmu, tapi ada sampah di situ. Wisatawan tadi yang saya sebutkan semua itu enggak, itu malas gitu mau datang. Ini harus disikapi secara kolektif ini. Sebagai pulau itu harus mensikapi ini, sebagai masyarakat harus kita sikapi. Nah, kegiatan wisata bisa jadi pemicu gitu. Dan nanti di sini juga ada bagaimana wisatawan itu kita harapkan juga punya kontribusi kepada sosial dan kepada alam yang dijadikan destinasi. Terus kemudian yang penting lagi ini ada, kalau yang 1, 2, 3, 4, pertimbangkan rekreasi serius dulu. Rekreasi serius itu yang seperti apa gitu kan. Saya ambil contoh gini, ada orang yang hobinya itu mengamati burung. Itu mereka betul-betul serius, itu mereka keliling dunia untuk bisa membuat yang namanya bird list, gitu, daftar burung. Penting, saya udah pernah lihat ini di sini, saya udah pernah lihat ini di sini. Nah, Bawean kan punya potensi itu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang mungkin menarik untuk kita gali. Ikan tertentu, ada duyung mungkin di situ, ada jenis ikan yang mungkin nggak ada di tempat lain, nanti kita cari, atau perilakunya unik, atau ada di tempat lain, tapi kalau di tempat lain sulit diamati, tapi di Bawean gampang diamati, itu sudah menarik sekali. Oke. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Yo, wes rampung. Wes. Mungkin kita diskusi aja nih teman-teman. Monggo Pak Moderator. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Akbar atas materi, dan kita sedikit diajak keliling Indonesia ya dalam kesempatan kali ini. Iya. Hanya dengan foto sementara ini dan juga sedikit video. Oke, sekarang kembali ke teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Mas Akbar untuk sesi yang kali ini, yaitu sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan, monggo teman-teman bertanya. Saya Pak. Monggo. Monggo.
Assalamualaikum, terima kasih. Apa tadi ada keterangan terkait jumlah nelayan yang turun. Untuk mengetahui itu dari mana itu Pak? Apakah dari nelayan itu mempunyai surat izin ke negara atau dari segi apanya begitu? Monggo. Ya. Itu data tahun 2017. Data saya kutip dari sumbernya Kementerian KKP. Tentunya mereka punya mekanisme ya, bagaimana itu dikumpulkan. Masalah akurat enggaknya itu memang harusnya menjadi diskusi kita gitu. Tapi kalau saya percaya sekarang memang tren perikanan kita ini sedang dalam posisi yang agak sulit. Itu. Tinggi siap. Ya. Jadi kenapa saya katakan menjadi sulit karena misalnya begini, kualitas terumbu karang kita menurun. Kemudian kita lihat sekarang orang melaut agak lebih jauh, ya kan. Kalau ada peningkatan tangkapan itu bukan karena ikannya nambah kalau saya rasa, tetapi yang jam mencarinya yang diperpanjang. Biasa melaut 2 jam jadi 4 jam. Tadinya pakai satu alat tangkapnya ditambah. Gitu. Ya nambah gitu, tetapi sebetulnya itu penambahan semu kalau saya bilang. Jadi ini nanti mungkin bisa dibicarakan ini menarik untuk dibicarakan, tapi akan perlu satu sesi untuk bicara ini. Tentu. Ya termasuk kendala di desa kita kan karang itu yang di sebelah utara Pulau Cina itu kan yang di desa Belang itu banyak karang yang sudah mulai rusak gitu. Cuma kita untuk melindungi, untuk menjaga itu kan bagaimana caranya, begitu yang ada kendala di kita itu seperti itu Pak. Mungkin ada solusi bagi kami. Ya, memang di beberapa tempat itu sudah ada keberhasilan begini. Karena ada wisata masuk, wisatanya ingin melihat karang, misalnya. Orang merasa jadi itu aset gitu loh. Ini aset harus dipertahankan. Gitu. Gimana caranya orang tetap datang dan saya tetap bisa nyari ikan, gitu kan gitu. Akhirnya ada kompromi itu antara orang yang mencari ikan dan memanfaatkan untuk turisme, untuk wisata gitu. Yang tinggal memang kalau mengandalkan kesadaran saja memang nggak cukup gitu. Jadi ada beberapa tempat yang akhirnya pakai peraturan desa. Kalau itu kebetulan menjadi wilayah desa tertentu di depan. Kemudian ada anggaran desa yang diarahkan untuk gimana caranya ada rehabilitasi. Ada anggaran desa yang diarahkan untuk patroli. Terus tadi itu cara itu yang tadi yang saya tunjukkan di Lombok itu kan karangnya bagus di situ. Tapi kan bikin bangunan langsung di atas karang itu kan juga ngerusak gitu. Mereka bikin di hamparan lamun pakai bambu di situ untuk kegiatan wisata. Gitu. Nah sambil wisata orang ada di situ, orang yang mau nggak tahu pakai itu ada dulu kan ada yang pakai bom misalnya, orang akan sungkan gitu. Orang mau pakai akan sungkan gitu karena banyak pengunjung di situ. Malamnya bisa untuk patroli, orang ada di situ, dan seterusnya. Jadi banyak cara yang bisa kita tempuh. Tapi memang harus dipikirkan jangka panjang, nggak bisa sekarang terus langsung besok berhasil, nggak bisa. Harus ada niat. Gitu. Dan kita harus berketetapan hati kalau memang harus begitu. Karena yang kita yakinkan ini masyarakat pesisir, yang sangat tergantung pada laut. Jadi memang harus pakai cara-cara pesisir juga. Gitu. Siap. Terima kasih. Oke. Sami-sami, Mas. Sudah Gus Jamal, awak sudah bisa diterima ya jawabannya. Teman-teman yang lain, apa ada yang bisa. Lagi? Bisa. Ini mana yang lain ini?
Coba saya lihat. Saya tunjuk aja ya. Yang nanya tadi dengerin apa enggak ini. Coba Musliha, silakan bertanya, atau Istiana terkait hasil pemaparan dari Mas Akbar tadi. Musliha atau Istiana? Tes. Mas. Sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Akbar tadi ya, silakan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Kak Ijai. Ayo, apa dari tadi gak ada yang dengerin ini tadi, dari tadi ini? Gimana? Teman-teman yang lain gak ada yang bertanya? Nggak tahu apa yang mau ditanyakan, Mas. Kenapa kok nggak tahu? Kan tadi kita sudah disuguhi tentang pemaparan potensi laut di Indonesia yang sangat besar, terus sebaran wisata bahari, ada di Indonesia. Tentunya kita bisa sedikit pertanyaan, apa daerah lain bisa, sedangkan di bisa. Nah, di yang nyanyi siapa yang nyanyi? Monggo, ayo silakan tanya lagi ke Mas Akbar. Tanya Mas. Oh, silakan Mas. Kalau kan ada juga yang bisnis terumbu karang ya. Siap. Nah, itu potensi kerusakan dan potensi ininya gimana, Mas? Potensi ekonominya. Oke, Nah, Mas. ini jawabnya harus hati-hati ini. Soalnya Pak Direktur yang nanyain. Pertama, pemerintah itu sudah menerbitkan protokol. Gimana caranya berbisnis terumbu karang yang aman, yang baik, gitu. Kalau ini diikuti, harusnya baik, gitu. Karena di situ diatur caranya, dia ngambil dari alam gimana. Karena kan tetap ngambil bibitnya dari alam. Kemudian dia lakukan propagasi gimana. Ini yang di Banyuwangi pasti paham ini, soalnya banyak di Banyuwangi. Berderet. Itu. Nah, pertanyaannya sebetulnya tidak bagus atau tidaknya gitu, tetapi seberapa patuhnya para pembiak terumbu karang kepada protokol ini atau metode ini gitu. Itu di situ gitu. Tapi memang kalau sepengetahuan saya itu tidak semua karang bisa diperlakukan sama gitu. Jadi ada beberapa jenis dengan bentuk atau life form kalau orang ini bilang. Tidak semua life form itu bisa diambil gitu untuk kemudian dibiarkan. Dan itu kan ketika ngambil itu dia harus tahu kondisi normalnya bagaimana di tempat di mana dia akan mengambil. Kalau kondisinya tidak normal, kondisi sudah rusak, nggak bisa dia ngambil. Bisa. Kalau di Banyuwangi itu di depan Bangsering itu pulau apa itu saya lupa itu. Tabuhan. Ya, itu sering dijadikan sumber dulu. Tapi sekarang itu isinya udah pecahan karang semua. Nah, ngambil dari mana? Biasanya ada supplier yang dari Bali atau dari Nusa Tenggara, dari Selayar dan seterusnya yang kemudian masuk ke Banyuwangi, kemudian masuk ke pasar, ke customer. Gitu. Nah sekarang, ini yang menarik justru sekarang demand untuk hal ini itu sudah bisa dikendalikan dengan saya melihat beberapa pengusaha akuarium itu sudah mengganti dengan karang buatan. Gitu.
yang karakternya itu hampir sama dengan karang hidup. Jadi karang buatan ini bukan hidup tapi mati, tapi dia bisa memberikan tekstur yang sama walaupun fungsi ekologinya nggak ada. Tapi untuk fungsi ornamental atau fungsi hiasan di akuarium itu banyak yang memilih karang buatan. Karena memelihara karang di akuarium itu juga susah. Banyak matinya gitu. Meleset 1 derajat saja mati. Meleset setengah derajat tapi terus-terusan mati. Salah pakan mati. Keasaman lari sedikit mati. Jadi ribet gitu. Makanya dulu ada bisnis jual air laut itu sampai sekarang. Tapi air laut yang datang dari tempat berbeda pun nanti bisa membawa dampak yang berbeda pada si karang itu. Gitu ini. Ini pertanyaannya orang kayak Mas Setio itu gitu. Pertanyaan pendek tapi jawabannya bisa panjang. Karena mendasar. Tadi yang teman-teman yang lain nggak tahu Mas Setio gimana? Ya, karena memang dulu Akabawean ini kan awal banget itu pemikirannya itu kan memang berangkat dari Banyuwangi itu, Mas. Jadi awal sekali ada gagasan membentuk akademi komunitas Samudra Wiyata ini itu dari ketika melihat terumbu karang bisa dibudidayakan di darat, tidak harus nyelam ke laut, tetapi bisa dibudidayakan di darat. Terus kemudian cerita potensi ekonominya. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian ada beberapa protokol-protokol itu kemudian menjadi hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Meskipun dari sisi ekonomi ini sangat menjanjikan, tapi dari sisi lingkungan juga perlu diperhatikan agar kemudian tidak terjadi kerusakan. Yeah. Terus karena ketika kami survei pertama di Tanjung Geeng itu, karang di sana itu hanya kisaran 2 meter lah di 1 sampai 2 meter di atas permukaan air. Maksudnya orang lihat bagusnya karang di sana itu cukup dari atas, nggak usah nyelam gitu. Iya. Nah, hanya kemudian memang kayak karang yang sakit gitu loh. Warna-warnanya pudar, kemudian tinggal putih-putih saja. Nah, hal semacam ini kan sebenarnya bisa diperbaiki kan, bisa disembuhkan. Iya, sembuh dengan catatan Mas tapi. Oke. Iya, jadi dia bisa balik kalau satu suhunya tepat. Ini sekarang kan beberapa kali Indonesia kena El Nino itu. Oh. Itu secara tahun berapa itu? Tahun 2015-16 itu suhunya naik. Permukaan air laut naiknya 1 derajat selama bulan-bulan tertentu. Nah, itu membunuh banyak terumbu karang. Gitu. Nah, itu selama tidak diganggu dan di sekitarnya masih ada karang yang sehat, ketika suhunya normal itu bisa zooxanthellanya bisa balik lagi atau bisa berwarna lagi, artinya dia hidup lagi. Numpang izin share foto Mas, itu magang di perusahaan transplantasi karang yang ada di Bali. Oke. Kebetulan di sebelah kanan itu yaitu kolam tempat budidaya terumbu karang tersebut. Jadi tetap lahan dari PT tersebut ada di laut. Hanya saja ketika mau ada kegiatan ekspor, karang-karang yang bibitnya sudah besar itu akan dibawa ke darat untuk proses pemotong atau penyesuaian suhu di darat dulu gitu, dengan kondisi air dinginnya seberapa, suhunya seberapa, dengan kondisi cahaya yang bagaimana gitu dulu di Bali. Hanya saja menurut informasi yang saya dengar terakhir, di Bali sekarang sudah banyak yang tutup Mas. Transplantasi terumbu karang ini, soalnya pasar banyak yang meminta karang yang sifatnya alami, langsung dari alam gitu, sudah nggak mau dari proses transplantasi. Makanya
karena itu sangat berbenturan dengan pemerintah, akhirnya mereka lebih memilih untuk berhenti daripada terkena masalah gitu. Iya, sayang loh. Ini 2015 di Bali. Saya tuh baru mau tanya, ini tahun berapa ini kok kelihatan mukanya masih fresh ya. 2015. Oh iya. Iya, ya itu salah satu masalah perikanan kita itu karena terumbu karangnya juga semakin harus kita perhatikan. Ya, rumahnya ikan habis ya gimana kita punya ikan yang banyak gitu kan. Kalau dari mahasiswa kita itu ada yang tertarik nggak sih untuk konservasi terumbu karang itu? Siapa yang tertarik? Siapa tahu Pak Direkturnya bisa memfasilitasi nanti. Saya sambil minum ya, maaf ya. Oh, nggak apa-apa, Mas. Oke, gimana teman-teman mahasiswa? Ada pertanyaannya Pak Direktur ini, apa ada teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk bisnis terumbu karang? Karena bisa jadi step-stepnya itu mulai dari untuk pelatihan diving, terus kemudian sambil menyelam menanam karang itu memungkinkan gitu. Ya. Atau kemudian merawat karang yang memang dijadikan satu titik area wisata gitu, snorkeling, diving gitu kan. Kalau pengalaman saya itu ada beberapa biru penyelaman gitu, diving provider yang tamu-tamu internasional, itu mereka menyisihkan sekian persen dari profit mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi atau perlindungan gitu. Kan ada dua ini, karangnya rusak atau tidak rusak kan. Nah, kalau karangnya tidak rusak maka dia melindungi gitu, bikin kesepakatan dengan masyarakat untuk membuat istilahnya no take zone gitu. Jadi apapun yang di dalam situ nggak boleh ditangkap, tapi apapun yang keluar dari situ boleh ditangkap. Atau boleh ditangkap tapi pada masa-masa tertentu, tergantung modelnya. Di Indonesia Timur di banyak tempat itu ada yang total tutup, ada yang buka tutup. Istilahnya gini, jadi ada tempat yang dia tahu karangnya bagus, ikannya banyak, itu dijadikan kayak model lubuk larangan itu loh. Gitu. Jadi hanya pada bulan tertentu dia buka untuk diambil dan sebanyak mungkin gitu. Diambil ini kan ikannya jadi besar-besar karena ada periode, misalnya dalam 1 tahun hanya dibuka 1 bulan. Tapi 1 bulan tuh ikannya betul-betul besar. Jadi itu ada banyak konsep seperti itu. Kalau di daerah Maluku namanya sasi. Kalau di Sulawesi Utara di Kepulauan Sangihe namanya manee. Sama gitu. Itu jadi itu jalan adat gitu. Jadi kayak mereka bikin tabungan tapi tabungan ikan. Nanti hasilnya dijual untuk keperluan sosial, dilelang gitu. Ini kalau di Indonesia Timur itu di laut, di terumbu karang, kalau di Indonesia bagian barat itu di sungai, lubuk larangan tadi namanya. Sama caranya, cuma beda tempat. Dan ini akhirnya berdampak positif juga untuk terumbu karang. Dan areanya nggak besar, kecil, paling cuma 5 hektar. Kalau karang itu kan puluhan hektar, ratusan hektar kadang. Cuma disisakan 10 hektar untuk jadi tabungan ikan. Itu ada ya kayak gitu. Nah, nggak tahu ini cocok dibawain atau enggak, itu yang harus kita diskusikan. Itu kalau karangnya baik. Atau baik, tapi 50% gitu. Nah, ketika ditutup itu kan dia pulih. Gitu. Ketika pulih, ikannya makin besar, pas dibuka, itu jadi festival. Nah, maka di Sulawesi Utara itu sampai Bu Menteri datang, namanya Festival Manee. Ya, itu tadi, pada bulan tertentu dia buka, ikannya gede-gede dilelang, jadi nilainya berlipat-lipat hanya sekedar nangkap harian gitu.
Tapi orang tetap bisa makan di sekitar situ gitu loh. Kan ikan nggak bisa dipagari. Gitu kan. Ikan tetap keluar dari, ya kalau kita gambar kotak di atas karang 10 hektar gitu, ikan kan juga mondar-mandir di situ. Tapi dia punya zona aman gitu istilahnya. Lebih besar ya. Itu sudah kenyataan, itu ada terjadi di banyak tempat. Dan di levelnya pasti level desa. Itu kalau karangnya masih baik. Kalau karangnya rusak, selama di sekitar situ masih ada karang yang baik, dan fisiknya karang masih ada, karena kalau fisiknya karang itu hilang, dibongkar untuk buat rumah misalnya, itu kan susah mau balik lagi. Tapi kalau karangnya cuma jadi putih gitu karena mati, itu nanti dia bisa menarik karang yang sehat tadi untuk membantu menghidupkan lagi karang yang sudah putih tadi. Jadi macam-macam sebetulnya jalannya untuk melakukan rehabilitasi karang itu. Ada yang tadi pakai rehabilitasi dicangkokkan dari yang sehat taruh situ. Itu pun metodenya macam-macam. Gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk melakukan hal tadi, ada baiknya kita lihat dulu karakter lokalnya gimana, karangnya cocok enggak, atau skill-nya ada enggak. Kalau enggak ada berarti kata Mas Setio kan skill-nya dulu dibangun. Soalnya transplantasi karang itu jauh lebih mahal daripada menjaga karang. Itu yang apa Faisal tadi kan sudah tadi pasti biaya besar itu. Suhu diatur, pH diatur, sebelum kemudian bisa dikembalikan ke alam kalau nanti dikembalikan. Belum biaya penyelaman dan seterusnya. Jadi memang biaya secara umum, biaya transplantasi, rehabilitasi karang itu pasti jauh lebih mahal daripada jaga. Oke, Gus Jamal, dari paket wisata yang pernah dikelola oleh Gus Jamal, itu ada nggak yang berkaitan dengan laut? Kayak misalnya paket penyelaman, paket snorkeling, paket wisata dalam air. Kalau kemarin yang dari Lamongan itu pakai snorkeling, Pak. Karena kita juga kurang alat snorkeling, akhirnya minjem dan nyewa punya Pak Faisal di Segat begitu. Dia snorkeling di Pulau Cina, di Noko, Gili Noko. Dan wisatawan itu sangat sangat bahagia sekali ketika menemukan laut seperti di Pulau Gili Noko itu. Sampai-sampai kita itu pulangnya telat, hampir maghrib, nyampe ke Pamona itu lepas maghrib gitulah, dari senangnya wisatawan itu mandi di sana itu. Katanya saya, kalau menurut saya kan yang lebih bagus itu sebenarnya di Cina, cuman karena kemarin waktunya itu nggak nyampe, dia nggak mau ke Cina karena belum tahu laut Cina. Tapi kalau keyakinan saya kalau sampai ke Cina mungkin nggak mau pulang dia kayaknya, karena melihat karang-karang begitu. Begitu waktu paket kita. Nah, yang rencananya ini tadi malam kan kami itu diskusi sama driver wisata dari Jogja. Dia itu mau bekerja sama dengan kita karena dia juga belum tahu bawean. Ya katanya saya tentang administratif juga harus disiapkan. Saya kan pinginnya di sana itu resmi mengajak kerjasama dengan kita dunia bawean begitu. Dan saya juga minta minta bekal lah kepada Bapak Akbar dan Bapak Setio, juga bawa dosen lah yang lain. Bekal kita termasuk saya, terus kemudian Mas Robi, Kak Ijai, karena saya nanti yang akan dijadikan guide adalah Kak Ijai sama Kak Robi untuk menemani mereka. Kecuali kalau misalkan Kak Robi dan Kak Ijai sudah banyak uang, nggak apa-apa nolak. Begitu. Jadi kita butuh bekal untuk bagaimana menjadi yang kalau uang wisatawan itu tertarik terus dan betah dan nyaman lah di Bawean begitu, Pak. Terima kasih. Kalau dari pengamatan Mas Akbar, kira-kira di Bawean itu yang bisa dijadikan titik area untuk poin-poin
wisata untuk menyelam untuk yang awal-awal di mana, Mas? Kalau Gilinoko itu ya, dan menuju ke darat ya, itu kan ada yang panjang itu. Itu bagus itu. Cuma harus dibikin buoy. Jadi kapal itu kalau mau buang sauh itu nggak usah buang sauh, itu ngerusak, misalnya di situ bahaya ngerusak karang. Jadi diikat di buoy itu. Itu untuk jangka panjangnya mungkin harus kita pikirkan. Tapi kalau kegiatan snorkeling sendiri kan juga harus dilihat ini yang datang siapa, gitu. Sudah pernah ke laut belum? Kalau belum pernah ke laut, dikasih yang safety-nya lebih tinggi. Nggak terlalu, mungkin kalau dikasih yang indah tapi berbahaya atau apa risikonya lebih tinggi, ya sebaiknya enggak. Nah ini sangat tergantung pada tamu kita, Mas. Jadi biasanya kalau kita nyiapkan destinasi, itu selalu dibikin leveling, dibikin pilihan-pilihan. Kalau kamu sudah pinter nyelam, ya ini tempatnya. Kalau sudah pernah snorkeling, ya ini tempatnya. Kalau belum pernah snorkeling, ya di sini. Sambil latihan snorkeling, sambil lihat karang. Gitu. Jadi dibuat pilihan-pilihan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kejadian sebenarnya. Banyak kita dapat tamu dari Cina. Mereka bayar, besar bayarnya. Sampai Manado itu bikin penerbangan langsung dari Cina itu ke 5 kota di sana. Langsung. Berarti kan pasarnya besar. Tapi ternyata banyak tamu kita yang datang ke Manado itu belum pernah lihat laut. Belum pernah lihat laut. Gitu. Begitu dikasih snorkeling, langsung dibawa ke karang, karangnya diinjek-injek, hancur kabeh. Ini masalah gitu. Nah, hal yang sama harus kita lakukan. Tadi pesan saya itu ya, dibuat beberapa pilihan. Itu satu. Saya cenderung kita fokus di snorkeling, karena snorkeling ini jauh lebih mudah dan lebih aman daripada diving. Diving itu sangat spesial. Gitu. Alatnya rumit, bayarnya mahal, gitu. Itu tamunya khusus. Gitu. Dan biasanya sudah dipaketkan. Nah, sama seperti ketika kita membuat paket untuk snorkeling, saran saya tadi tak sebutin bahwa harus dicampur. Jadi kalau 3 hari 2 malam itu apa aja isinya, itu budayanya ada kegiatan yang punya sentuhan budaya atau mengalami kuliner gitu. Kemudian kegiatan alamnya sendiri. Orang datang kan juga nggak langsung masuk air kan. Jadi datang dulu biasanya hari Jumat, datang Sabtu, Minggu, Senin balik, menyesuaikan dengan jadwal kapal lah. Saya nggak tahu jadwal kapal di sana. Nah, itu yang menjadi dasar kita merancang paket. Saya kira teman-teman udah paham lah itu. Tinggal nanti warnanya dan sentuhannya gitu. Kalau bisa pakai produk lokal, usahakan pakai produk lokal. Terus pesan saya jangan pakai aqua gelas, musuh garis bawah musuh. Pakai teko yang belirik itu, yang hijau itu malah jauh lebih otentik, jauh lebih menarik gitu. Daripada kita beli box. Gitu. Sekarang sudah dimusuhi di banyak tempat ini. Karena ini terbukti merusak. Indonesia itu peringkat kedua penyampah terbesar di dunia setelah Cina. Gitu. Jadi kalau kita sebagai pelaku wisata alam, usahakan plastiknya dikurangi jauh. Terus pengunjung kita juga diedukasi. Nyampah. Gitu. Karena problem terbesar kita itu di sampah kalau wisata. Saya kasih contoh wisata surfing. Itu mau negaranya tidak aman, ada perang saudara, orang surfing itu tetap datang cari ombak untuk berselancar. Orang diving itu juga sama. Jadi tetap pendaki gunung itu sama. Tapi kalau tempatnya kotor, rusak, mereka nggak akan datang. Jadi kalau Bawean selama masih ada kapal, selama masih ada pesawat, mereka akan tetap datang. Walaupun susah-susahnya seperti apa, mereka akan datang. Karena wisata alam ini segmennya khusus. Gitu. Nah, makanya untuk memperlebar segmen, tadi dicampur dengan wisata budaya. Ada budaya yang sedikit, ada kulinernya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu.
Jadi nanti teman-teman di Bawean sudah bisa mengklaim bahwa kami wisata yang peduli alam, no plastik, coret. Oh, itu mengangkat malah kredibilitas itu. Wah, Bawean itu ada operator yang dia sangat memperhatikan alam. Itu menjadi daya ungkit pasar yang luar biasa. Nah, saya membayangkan kalau hal itu dilakukan sak Bawean, apa enggak jos? Orang kan ke Bawean daripada pergi ke NTB misalnya. Karena Gilinoko itu wah udah enak sekali itu untuk menikmati pasir putih. Tinggal bersihin aja itu Bu, plastik-plastiknya. Gitu. Itu yang paling mudah dilakukan. Nah, tinggal paket bangunnya, pricing-nya gimana, pemandunya gimana, itu nanti seiring waktu, kalau misalnya pengen diskusi sama saya, ayo tak ewangi, nggak ada masalah. Yang kemudian terkoneksi dengan tour operator lain itu penting. Akhirnya teman-teman harus bicara diskon, minimal paket berapa, maksimal paket berapa, ya kayak gitu-gitulah. Itu teknis itu, tapi itu nanti bisa dilakukan. Gitu Mas Setio. Tadi Mas Setio ya? Iya. Oke, Gus Jamal sudah mulai kebayang, Gus. Sebenarnya perlu juga kalau memang mau membuat paket wisata, beberapa titik yang istilahnya mau dikelola oleh tour and travelnya Gus Jamal itu penting untuk ada membangun kesepahaman baik dengan pemerintah desa, karena kaitannya ini adalah wilayahnya desa, terus kemudian pemberdayaan ekonomi desa. Jadi paket wisata itu pasti akan terkoneksi dengan sektor-sektor yang lain, baik sektor oleh-oleh yang mau dikembangkan teman-teman yang lain, terus sektor homestay yang juga dikembangkan teman-teman yang lain, kemudian dari sektor lautnya juga penting. Jadi ketika kita membangun membangun usaha travel dan tour yang berskala lokal semacam ini, itu kita juga penting melakukan pendampingan juga ke masyarakat sekitarnya. Jadi istilahnya nanti terkoneksi kesejahteraannya gitulah. Karena butuh perahu, nah sementara kita juga bahasanya Mas Akbar tadi mengedukasi tukang perahunya, sehingga kemudian tukang perahunya juga bisa mengedukasi penumpang-penumpang perahunya misalnya. Kemudian tadi salah satunya adalah air minum yang disediakan atau dibawa itu kan kemudian meminimalkan, bahkan kalau bisa jangan pakai yang gelasan plastik gitu. Nah itu juga edukasi yang bersama-sama dilakukan mulai dari dia datang sampai kemudian dia melakukan wisata di pesisir, kemudian dia di transportasi darat dan lautnya, itu penting untuk dilakukan gerakan bersama-sama gitu. Sehingga tidak hanya menyelam saja, tidak hanya merawat terumbu karangnya, tetapi juga di sisi-sisi yang lainnya juga penting untuk dilakukan. Nah, saya berharap nanti timnya Gus Jamal itu bisa sevisi gitulah untuk membersihkan Bawean dari sampah, sehingga kemudian bisa pengunjung ke Bawean itu nyaman dan kemudian secara lingkungan juga terjaga. Insyaallah. Mas Faisal, saya kembalikan. Oke, siap Mas. Jadi sudah dipahami ya teman-teman ya, bahwasanya yang saya lihat di Bawean ya Mas Setio ya dan juga Mas Akbar, bahwasanya saya pernah dulu datang di Bawean pada tahun 2015 dan pernah mengikuti salah satu guide wisata snorkeling di Bawean. Ya kan lah. Pernah waktu itu saya datang di Pulau
nukus layar kalau nggak salah. Kalau nggak nukus layar ya gili nuku. Itu benar-benar masih belum adanya pemahaman terkait tentang di mana parkir kapal ketika ada tamu snorkeling. Makanya tadi istilah Mas Akbar kan memilah-milah atau membagi untuk tamu yang belum bisa snorkeling diletakkan di sini, yang sudah bisa snorkeling diletakkan di sini. Lah itu sangat perlu karena saya lihat dulu belum ada pemahaman yang seperti itu. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau memang genap 20 tamu yang datang ke sini atau 20 rombongan yang datang ke sini, satu pulau ini bakal rusak kalau memang proses pelayanannya akan seperti ini. Karena yang kita jual, yang dijual Bapak ini kan terumbu karang yang bagus. Wisatawan menikmati terumbu karang yang terus wisatawan menginjak karang nggak ada teguran, ya apa yang nantinya akan dijual Bapak gitu. Makanya pas waktu kerjasama dengan Biosphere kemarin yang di Bali, nah itu ketika saya sampaikan mereka langsung kaget. Makanya dalam kerjasama itu nantinya akan dibuat tentang pemahaman terkait mooring buoy untuk para nelayan agar nantinya tidak ada lagi nelayan yang atau pelaku wisata yang melempar jangkar untuk aktivitas snorkeling maupun diving. Tuh. Apa ada pertanyaan lain untuk teman-teman? Ada, Mas. Gimana, Istiana? Saya nggak wisata ya. Monggo. Ya, jadi gini ya Mas, dari segala potensi bahari bawean yang kita miliki, tapi sampai saat ini sebagian besar olahan perikanan masih ketergantungan dari pasokan luar. Jadi saya tanyakan, tahap-tahap ataupun teknis-teknis ataupun langkah-langkah begitulah yang bisa membentuk bawean mandiri dari segala kebutuhan yang berasal dari bahari begitu ataupun olahan perikanan yang sebenarnya bawean itu sangat memungkinkan untuk mewujudkan itu gitu loh Mas. Misalnya apa Mbak? Apa yang kira-kira terpikir, oh ini harusnya bisa dipenuhi oleh Mbak Wian gitu? Ya misalkan garam ataupun terasi begitu. Ya pantai-pantai apa sih? Pantai bawean itu sangat memungkinkan untuk memproduksi garam ataupun air lautnya begitu. Dan ikannya, udangnya itu semuanya memungkinkan untuk membuat terasi begitu Mas. Oh iya. Dulu ada yang pernah buat, misalnya bapak atau nenek atau kakek atau buyut di bawean ada yang pernah bikin garam enggak? Gitu. Ada. Sekarang pun baru-baru ini ada, tapi pekerjanya dari Madura, bukan dari bawean. Kalau dari saya sendiri, pernah nenek saya itu buat terasi dan garam, tapi cuma skala kecil untuk kebutuhan rumah sendiri begitu Pak. Jadi masyarakat bawean itu apa ya, mungkin belum terpikirkan ataupun gimana begitu, sehingga mereka apa ya, lemah minat untuk mengelola perikanan ataupun bahari kita begitu. Ya. Kalau saya akan mulai dengan memahami calon konsumen dulu. Tadi kenapa saya tadi tanya dulu pernah ada, itu karena untuk melihat bahwa oh ternyata potensi ada, gitu. Potensi ada, pengetahuannya ada. Nah sekarang tinggal minat pasarnya gimana. Nah ini sekarang zamannya produsen itu kalau mau produksi itu nanya dulu calon konsumennya. Kalau terasi yang kamu pengen itu yang gimana toh, misalnya harganya berapa? Dilihat harga masuk dari tempat dari Jawa misalnya, kalau naik kapal sampai bawean harganya berapa? Kalau kita bisa nggak berkompetisi dengan itu satu. Yang kedua,
biasanya kalau sudah bicara tentang pasar, menyuplai pasar, market, misalnya sak bawian itu, yang menjadi penting adalah konsistensi. Konsistensinya gini maksudnya. Kalau diminta bulan Januari ada, diminta Februari ada, Maret ada, April ada, dan seterusnya ada. Jadi barang itu tersedia pada setiap waktu. Dan ini yang memerlukan pemikiran. Dan kenapa makanya sepertinya kalau dari teman-teman dosen kan sudah mengarahkan mahasiswa untuk melakukan latihan-latihan tugas kajian desa ya, gitu ya. Itu salah satu tujuannya ini, bagaimana kita membangun pemahaman terhadap orang kita sendiri, orang bawean sendiri. Ketika kita sudah paham maunya bagaimana, nah baru kita masuk dengan apa tadi misalnya hitung-hitungannya harus hitungan ekonomi, karena kalau tidak ada untung itu nggak akan jalan. Artinya di tingkat pembeli juga harus dipikirkan harga berapa yang kira-kira mampu bersaing. Gitu. Karena kita bicara ekonomi mau tidak mau memang harus bicara harga. Yang kedua yang bisa dibangun adalah ya tadi rasa kepemilikan orang bawean terhadap produk bawean itu yang harus dibangun juga dari level keluarga, dari level dusun, desa dan seterusnya gimana caranya itu bisa. Nah, tapi saya juga harus mengingatkan bahwa pada zaman ini tidak ada tempat yang bisa 100% mandiri. Selalu terkait dengan tempat lain. Di tempat lain. Nah, ini yang harus kita pahami juga seperti apa di bawean. Jadi kalau ditanya harus bagaimana, ya tadi, pahami dulu siapa calon pembeli kita. Kalau itu sudah paham, caranya, karena pengetahuannya sudah ada, ya tinggal bikin. Hanya ada, ya tinggal bikin. Gitu. Tinggal dari calon konsumennya yang harus kita ajak komunikasi. Gitu. Jadi kita tidak masuk ke pasar itu dengan asumsi, gitu, atau menduga-duga, tanya langsung. Dalam bentuk kuesioner kah apa, nanti malah bisa jadi tugas akhir itu. Itu kalau dari saya, saran saya seperti itu. Pahami dulu konsumennya. Bahannya lokal ada semua, ada pengetahuan lokal ada. Kalau ada, mudah-mudahan sambil pelan-pelan dicoba dulu. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang ditawarkan sama Mas Setio kemarin juga, kan? Bagaimana membuat model-model usaha skala kecil. Gitu. Sudah menjawab belum? Oke. Yana? Sudah tersampaikan? Oh iya ya, ini waktunya sudah Belandang ya. Lebih dari apa yang kita sepakati tadi. Untuk teman-teman atau narasumber sendiri, apa tetap mau dilanjut atau bisa kita sambung di lain kesempatan? Untuk lanjut di lain kesempatan aja, Mas. Oke. Itu aja Mas Akbar berarti ya. Untuk pertemuan hari ini, di siang ini. Nanti kan kalau masih ada tambahan pertanyaan bisa menanyakan di grupnya, Mas. Siap. Kira. Oke ya, kalau gitu ya. Jadi terima kasih kepada narasumber yaitu Mas Akbar dan juga Mas Setio selaku direktur sudah hadir, sudah memberikan masukan atau penyampaian materi yang sangat berguna buat kami semua. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang tetap mengikuti proses perjalannya kuliah umum pada siang ini. Jadi pada kesimpulannya, selama kita mau, kita pasti bisa untuk merubah bawean. Untuk apa? Untuk menjadi apa yang kita inginkan. Sama halnya tadi kayak di Bima, di Lombok, di Bali, itu kan mereka nggak secara tiba-tiba atau secara langsung menjadi seperti itu. Melainkan ada beberapa proses dan juga tahapan dari masyarakat untuk menuju ke
mereka yang sekarang. Jadi begitu juga di Bawean. Selama teman-teman punya keinginan, punya kemauan, tetap dijaga, tetap dicoba terus untuk melakukan keinginan tersebut. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, dari saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Akbar. Macet. Di tempatmu, Sal. Di mana Mas? Macet di sini. Di tempatmu. Ya, karena ini hostnya dirimu. Oke, siap Mas. Saya ya. Ya. Terima kasih.